Di tengah kondisi ekonomi global yang dinamis dan tantangan inflasi yang terus bergerak, strategi investasi yang cermat juga menjadi semakin krusial. Bagaimana strategi yang ideal untuk investor retail di Indonesia saat ini? Untuk membahasnya lebih dalam, kita akan berbincang dengan Camar Remoa, Direktur PT Insight Investment Management atau IIM. Selamat pagi menjelang siang, Pak Selamat Camar. pagi, Bagaimana kabar Anda? sehat. Baik, langsung saja Pak, ini Ya, bagaimana kita diversifikasi portofolio kita? kalau kita lihat memang perkembangan dari global ya, meskipun the Fed telah memulai rate cut cycle yang dimulai pada meeting 17 September 2025 dan kita lihat akan ada 2 kali lagi pemotongan suku bunga di tahun ini. Namun kalau kita lihat kondisi dari domestik Amerika ini masih belum menentu karena setelah terjadi shutdown US government dan juga dari sisi tarif juga nanti akan baru terlihat impact-nya itu di tahun depan. Kalau kita lihat inflasi mungkin bisa kembali naik. Dan secara lebih luas kondisi politik terutama di beberapa negara yang ekonominya besar seperti Prancis, Jepang itu juga belum stabil. Ditambah lagi kondisi seperti di geopolitik Timur Tengah itu juga masih belum selesai sehingga kalau kita lihat pasar modal Indonesia ini kan cukup sensitif ya, terutama untuk sentimen global. Jika terjadi gejolak, terutama untuk equity, big caps itu akan eh, mungkin akan ada penurunan kembali sehingga kita lihat uncertainty itu masih ada ke depan dan kami rasa penting untuk investor melakukan diversifikasi portofolionya. Baik, seperti apa diversifikasi yang efektif? Tadi Anda juga sudah menyebut equity ya, sekarang Iya. juga terlihat big cap sepertinya masih landai atau bahkan turun. Kalau yang efektif ini strateginya seperti apa, Pak? Iya, kalau kita harapkan memang investor itu tidak hanya sekedar menyebar ya diversifikasinya, karena jika sekedar menyebar itu hanya menambah jumlah instrumen tanpa perencanaan atau tanpa tujuan yang jelas, itu bisa berpotensi mispricing, mistiming, bahkan mismatch terhadap profil resiko investor itu sendiri. Sehingga kita butuh diversifikasi yang strategis, dilakukan berdasarkan pertimbangan profil resiko investor, dan harus dibagi-bagi berdasarkan risikonya ke berbagai kelas aset. Contoh untuk aset yang agresif gitu ya, untuk saham itu untuk mengejar return, dan untuk defensif juga kita tambahkan di portofolio agar menjadi buffer ketika market terjadi volatilitas, tetap kita akan ada mungkin deposito, pasar uang, atau pendapatan tetap, sehingga bisa menjadi buffer di portofolionya investor. Dan tidak lupa juga kita perhatikan horizon waktu, goals-nya untuk investor seperti apa, dan juga tentunya strategi pembelian atau timing. Nah ini fokus utamanya memang bukan pada banyaknya instrumen sekali lagi, tapi lebih ke pencapaian risk adjustment return sehingga bisa menciptakan return yang optimal dan juga berkelanjutan. Baik, ini menarik sekali ya, kita Ya, ingin bahas lebih dalam lagi ya, Pak ya. Camar. Terkait dengan yang agresif ini seharusnya berapa persen, lalu yang buffer ini seharusnya berapa persen? Iya, eee, ini contoh untuk investor yang cukup mungkin konservatif ya saya bilang ya. Dari 100% alokasi investasinya mungkin sekitar 50 sampai 60% itu bisa diinvestasikan ke pendapatan tetap obligasi misalnya. Lalu 30% bisa di pasar uang, lalu 10%-nya di saham. Hmm. Jadi kita juga mungkin bisa sarankan ke investor apabila ada opportunity di market, market mungkin saham sedang turun, nah mungkin bisa diakumulasi porsi sahamnya ditambahkan, tapi tidak banyak, mungkin 10 sampai 20% ya. Tetap untuk yang profil resikonya konservatif, pendapatan tetap ataupun pasar uang bisa lebih majority di situ. Jadi untuk investor retail yang konservatif Iya, 50% ini di obligasi ya, Pak iya. Camar. Kenapa obligasi? Ya, obligasi menawarkan return yang stabil dan terukur tentunya. Dan ke depan kalau kita lihat juga upside-nya masih cukup baik. Kalau kita lihat dibanding negara lain, imbal hasil obligasi tentunya yang 10 tahun
itu masih cukup menarik ya dibanding negara-negara dengan rating sejenis. Mungkin bisa dijelaskan untuk pemirsa ya, mungkin mereka masih belum mengetahui produk obligasi ini seperti apa. Ya, produk reksadana pendapatan tetap yang isinya obligasi ini memang cocok untuk eh, timeline atau horizon yang pendek menengah, Mbak. Jadi Pendek menengah itu lebih ke berapa bulan ke berapa bulan? mungkin 6 sampai 1 1 tahun. tahun ya. Untuk goals-nya mungkin yang pendek-pendek ya, untuk biaya misalnya sekolah atau SPP yang per 6 bulanan gitu ya. Jadi memang pendek jangka waktunya. Kalau misalnya kita masukkan ke saham kan volatilitas sedang tinggi, returnnya mungkin sedang rendah, itu kita tidak bisa jual dahulu gitu ya, harus kita tahan. Oleh karena itu memang reksadana pendapatan tetap ini ada ketika memang horizonnya itu menengah ke pendek, cocok sekali ketika memang nanti ada pemenuhan jangka pendek, ketika mau di-redeem, posisinya karena stabil dan returnnya terukur, sehingga masih positif ya. Baik, untuk returnnya sendiri ini bisa mencapai berapa untuk obligasi, Pak? Untuk obligasi untuk yang 10 tahun, kita perkirakan memang di tahun ini sekitar 6 sampai 6,2%. Untuk tahun depan, untuk yang tenor 10 tahun ini, kita perkirakan bisa di bawah 6%, tapi ketika Indonesia mungkin akan ada penurunan suku bunga kembali ataupun kenaikan rating. Nah, untuk reksadana pendapatan tetap sendiri yang kami kelola itu bisa mencapai secara historical itu sampai 9% dan itu sudah net. Nah, isinya apa? Strateginya memang 90% yang ada di portofolio kami, contohnya Insight Haji ini adalah sukuk korporasi. Jadi yang memang ratingnya juga investment grade, di atas single A tentunya, dan cukup liquid. Ya, itu memberikan return sekitar 10-11%. Dan sisanya adalah 10%-nya pasar uang, dan juga kurang lebih ada sukuk korporasi yang kurang dari 1 tahun. Baik, Iya. jika kita ingin bahas terkait dengan aset syariah ini Iya. juga sangat menarik untuk kita bahas bersama. Seberapa besar peran aset syariah dalam strategi diversifikasi Insight? Iya, dari AUM kami sekitar 23 dari 12 triliun, 23%-nya adalah reksadana syariah. Jadi memang tadi yang seperti saya sampaikan, Insight Haji ini salah satu flagship kami, reksadana pendapatan tetap syariah. Ini sudah umurnya 20 tahun, jadi track recordnya panjang, sudah melewati beberapa krisis gitu ya. Jadi bagi investor juga penting memilih reksadana yang sudah proven ya, seperti Insight Haji ini. Dan kalau kita lihat memang perbedaannya apa sih yang syariah atau yang tidak gitu ya. Kalau kita lihat memang produk-produk syariah ini cenderung lebih defensif karena tentu saja keterbatasan sektor, harus prinsip syariah tentunya, dan portofolio syariah ini cenderung lebih fokus pada industri yang berbasis real seperti consumer good, infrastruktur, dan juga energi. Dan tidak lupa bahwa yang masuk daftar efek syariah itu otomatis debt to asetnya itu harus kurang dari 45%. Sehingga secara tidak langsung emiten-emiten yang masuk daftar efek syariah ini leverage-nya rendah, sehingga lebih resilient ketika terjadi krisis ya. Gini, Jadi resikonya juga lebih kecil ya, Pak? resikonya lebih kecil. Baik, terkait dengan green finance ataupun ESG fund, ini juga menjadi trending ya. Soalnya sekarang semuanya, hampir seluruh dunia mempromosikan green finance, begitu ya Pak Chamar. Apakah aset alternatif seperti reksadana berbasis ESG fund ataupun instrumen berbasis green finance sudah menjadi bagian dari diversifikasi Insight? Ya, memang satu reksadana kami itu sudah dari sisi pemilihan konstituennya itu sudah menganut prinsip ESG. Ada reksadana indeks kami yaitu Insight Serikahati Liquid. Namun memang sisanya kita masih ke depan menjajaki opsi-opsi tersebut, dan terutama untuk ESG dan green finance ini memang ke depan semakin relevan ya arahnya. Satu dari kebijakan global dan juga dari preferensi generasi muda.
Namun kalau bisa saya sampaikan memang walaupun instrumen kita belum semuanya dari sisi ESG gitu ya, tapi dari sisi sosialnya reksadana yang kami kelola itu mempunyai eh, peran untuk sosial. Karena memang MIV yang kami terima di setiap reksadana kami itu kami sisihkan untuk kegiatan CSR. Jadi setiap reksadana yang kami kelola, MIV-nya sebagian besar itu kami sisihkan untuk kegiatan-kegiatan CSR. Karena memang sejalan dengan tagline kami, visi misi perusahaan kami adalah transforming investment into social impact. Jadi kami mengajak investor tidak hanya berinvestasi tapi juga peduli terhadap sesama. Dan kegiatannya bisa saya sampaikan cukup diverse, kegiatan sosialnya seperti beasiswa ke murid, tidak hanya ke murid tapi juga ke guru, rumah energi, dan juga kita memberangkatkan jemaat yang kurang mampu umroh maupun haji ya. Dan total dari 2005 sudah 1169 jemaat yang sudah kita berangkatkan ya ke Tanah Suci. Baik untuk CSR ataupun green finance ini, Ya. apakah memang lebih diminati oleh investor institusi? Seperti apa perbedaannya dengan investor retail? Iya, memang untuk yang green finance ini sudah ada beberapa investor institusi yang memasukkan ya ke proses investasinya gitu ya. Ada beberapa insurance yang mengharuskan proses ESG dimasukkan ke dalam proses pemilihan saham ataupun obligasinya. Dan untuk retail juga karena tadi ya mungkin beberapa preferensi generasi muda ini lebih ke green finance, ESG fund. Jadi memang peminatnya cukup banyak dan kalau kita lihat data industri juga beberapa ESG fund itu kenaikan unit penyertaannya cukup tinggi. Baik, tentunya kalau misalnya kita lihat di era digital ini ya Pak Camar, investor juga semakin mudah untuk berinvestasi lewat aplikasi ataupun platform. Seperti apa layanan yang sudah disiapkan oleh IEM? Ya, kami mempunyai aplikasi mandiri Mbak sendiri gitu ya. Eh, Tahun lalu sudah meluncur bernama Investasi In. Jadi memang kita Investasi in, in. ya betul, Oh, investasi insight in. ya, investasi in. Ya, Masuk ya ke dalam. masuk. Jadi Investasi In ini aplikasi kita dari Insight, jadi direct ya sifatnya ya apabila investor ingin invest gitu ya langsung kami ada aplikasinya. Nah, memang sudah disiapkan dari tahun lalu dan perkembangan jumlah NOA-nya juga cukup tinggi ya di year to date ini. Dan kita juga pahami bahwa era digitalisasi ini kan cukup cepat gitu ya. Banyak investor yang FOMO istilahnya gitu untuk berinvest di reksadana, di saham, obligasi ataupun trading di kripto gitu ya. Tapi tidak lupa kita juga berkewajiban untuk memberikan literasi kepada mereka. Jadi di aplikasi kami juga menyiapkan beberapa plan gitu ya untuk beberapa investor kami disesuaikan profil resikonya, goalsnya seperti apa. Itu nanti bisa tercermin di aplikasi dan mereka bisa menyesuaikan dengan profil resiko masing-masing. Baik Pak Camar, terakhir, masukan untuk investor retail nih, resepnya seperti apa untuk Ya, diversifikasi portofolio mereka? Mungkin jangan jangka pendek kali ya, jadi kita bahas jangka menengah 5 tahun ke depan. oke. Yang paling penting adalah tentunya pahami profil risiko pribadi. Apakah Anda termasuk investor yang mungkin konservatif ataupun yang agresif? Pertama itu dulu. Yang kedua adalah tetapkan tujuan investasi. Tujuan investasinya untuk apa? Untuk mungkin sekolah 5 tahun ke depan gitu ya. Anak butuh mungkin biaya pendidikan. eh, Lalu setelah itu disesuaikan instrumennya yang mana, profil resikonya, tujuannya apa, lalu instrumennya apa, disesuaikan. Lalu dibobot ya tentu saja tadi ya. Dan tidak lupa setiap 6 bulan ataupun setiap bulannya kalau perlu kita evaluasi portofolionya. Seperti itu ya. Baik, Ya. tentu saja ini banyak sekali strategi-strategi yang harus kita juga review bersama
tentunya kami juga akan terus melihat bagaimana gejolak ekonomi global dan juga internal juga ya Pak Camar. Baik, terima kasih Pak Camar, Direktur PT Insight Investment Management atas insight-nya. Tentunya strategi diversifikasi ini tetap menjadi kunci dalam menghadapi ketidakpastian pasar. Dengan perencanaan yang matang, investor bisa tetap tenang meraih hasil yang optimal dalam jangka panjang.